محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin sekalian, jemaah subuh Masjid Al-Azhar khususnya, pun demikian yang terhubung dengan kita melalui jaringan online khususnya di waktu Indonesia bagian barat. Semoga kita semua senantiasa berada dalam naungan rahmat, ridha dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat yang telah kita tunaikan dan seluruh amalan yang menyertainya, baik itu zikirnya, doanya, istighfarnya, diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang penting kita garis bawahi dari ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi di surah ke-26, surah Asy-Syu'ara, dan berakhir di ayat ke-191, memberikan pesan dan kesan penting kepada kita bahwa peningkatan status dalam kehidupan dunia itu hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kekuatan, kekayaan, peningkatan kedudukan, semuanya ujian dari Allah agar semua itu bisa kita kreasikan untuk meningkatkan ibadah dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci hidup itu secara umum hanya ada dua, secara umum. Kalau bukan syukur, itu sabar. Jadi ujian itu dua itu saja pokoknya. Apakah pandai-pandai kita melihat apa yang Allah titipkan kepada kita, meminta kita untuk meningkatkan syukur, ataukah ujian yang Allah titipkan kepada kita mendorong kita untuk meningkatkan sabar. Nanti detailnya akan dirinci dalam Al-Quran, dan cara menjalani itu semua ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam bimbingan beliau kepada sahabatnya yang kelak dijadikan kurikulum sampai kepada kita. Bagaimana menyikapi peningkatan harta, bagaimana menyikapi promosi jabatan dan kedudukan, bagaimana saat diuji dengan penyakit, saat kehilangan sebagian dari harta benda, saat kehilangan sebagian peluang dari pekerjaan, saat terjadi persoalan dalam kehidupan rumah tangga, dan seterusnya. Nah, mendekat nanti ke akhir-akhir masa berkehidupan, akumulasi akan terjadi dari ujian-ujian yang pernah dialami umat-umat masa lalu. Sehingga kebanyakan ulama mengingatkan di masa-masa itu yang penting kita menjaga diri dari perbuatan maksiat. Dulu di zaman-zaman yang pernah dilalui bahkan sebelum era Nabi Muhammad SAW, misal di eranya Nabi Lut alaihissalam, itu homoseksual hanya sebatas pada laki-laki. Itu pun mendapat kecaman tinggi dan akumulasi siksa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang menantang azab. Jadi diberikan hidayah, bukan hanya tidak mengikuti tapi menantang azab. Dan umat-umat itu memang sudah tidak berharap kehidupan akhirat karena merasakan keabadiannya ada di dunia dengan sifat-sifat dan sikap yang melampaui batas. Maka diabadikan kisah itu untuk menjadi pelajaran pada umat selanjutnya, jangan bersikap demikian karena akan merusak tatanan kehidupan sosial dan merusak nilai-nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Nah, di akhir-akhir nanti menjelang ke masa-masa akhir yang kita tidak tahu kapan gitu ujungnya, tapi maksiatnya akan tinggi sehingga menuntut kita itu nanti nahi mungkar itu ada masanya lebih tinggi nilainya dibandingkan amar ma'ruf. Yang kadang manusia tidak banyak menyadari bahwa mencari pahala itu bukan hanya amar ma'ruf. Salat, baca Al-Quran, puasa itu amar ma'ruf. Tapi menghindar dari maksiat pun ada pahalanya, itu nahi mungkar. Anda mau lihat kajian di YouTube yang muncul iklan misalnya kurang bagus, lalu Anda palingkan pandangannya, itu nahi mungkar. Saat dipalingkan itu ada pahalanya, ada pahalanya itu ya, karena kita mengikuti perintah Allah yang meminta kita memalingkan diri dari maksiat. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, Quran surah ke-24
ayat 30. Katakan Muhammad SAW pada setiap insan beriman. Nah, kita itu memalingkan karena iman. Karena ada iman, iman itu diikuti. Yaghuddu min absarihim, ghaddul basar. Palingkan, ikuti bisikan iman itu untuk memalingkan dari yang tak pantas untuk dilihat. Ketika dipalingkan itu ada pahalanya. Lisan juga begitu. Ya, nanti ada masanya lisan ini teruji dengan banyaknya persoalan-persoalan yang memancing lisan untuk berkata-kata kotor atau yang tak pantas. Akan ada masa-masa orang akan banyak saling mencela, saling bergibah. Ketika mampu menahan diri dari itu ada pahalanya. Ada pahalanya. Dan sekarang masanya sudah terakumulasi. Bukan hanya langsung, tak ada orang pun bisa bergibah. Ya. Tak ada masalah, bisa ikut-ikutan bermasalah. Yang punya status orang lain yang ribut, komunitas yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Quran surah ke-49 ayat 11. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman, jangan saling mencela. Ketika Anda menghindari celaan itu, ya, itu ada pahalanya. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan gibah, jangan bikin hoax. Ketika menghindari semua itu ada pahalanya. Nah, nanti ada akumulasi. Kalau dulu yang homo laki-laki, nanti ada masa-masa perempuan jadi ikutan lesbi. Dan nanti lebih dahsyat lagi. Zaman dulu nggak ada orang merubah identitas dirinya, laki-laki tetap laki-laki. Akan ada masanya laki-laki ingin merubah menjadi perempuan. Perempuan ingin merubah jadi laki-laki. Nah, itu sudah akumulasi itu. Ya. Dulu Firaun, Firaunnya, Firaunnya, ya. Itu saat akan mengeksekusi, walaupun hobi bunuh orang, itu ditunggu dulu. Lahir dulu, apakah laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan boleh hidup, laki-laki eksekusi langsung. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Quran surah kedua ayat 49. Nah, akan ada masa ada orang yang nggak peduli, mau laki-laki mau perempuan, pokoknya gugurkan. Tuh, kalau sudah di masa-masa itu tiba, artinya akan banyak akumulasi maksiat yang muncul sehingga nahi mungkar itu bisa naik status yang punya potensi besar untuk mendatangkan pahala. Jaga diri dalam kebaikan. Salah satu pesan yang tadi disampaikan dalam salat subuh kita, khususnya kepada orang-orang yang diuji oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan hidup sehingga mampu meningkatkan syukur dengan kekuatan, ya, dengan harta benda, dengan kenikmatan yang datang seperti Allah berikan kepada umatnya Nabi Hud dan Saleh alaihi wassalam, yaitu Ad dan Thamud. Hanya sayang kaum Ad yang terkenal kuat, hebat, dan itu sebagian dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang selamat dalam peristiwa banjir besar itu, kemudian menyebar. Ya, dalam penyebarannya nanti ada di antara, ya, keturunan mereka yang menetap di sebagian jazirah Arab itu yang dikenal dengan Ad, dan keturunannya itu keunggulannya di fisik kuat, ya, luar biasa, punya power yang sangat hebat, dahsyat, bisa membangun arsitektur yang megah, ya, kuat-kuat. Hanya sayang kekuatannya itu digunakan untuk meninvasi, ya, orang-orang sekitaran dan berbuat kerusakan di muka bumi. Maka di antara hukumannya Allah kirimkan, di antaranya ada angin tornado, ya, yang menghambat segala aktivitas, menghancurkan kegiatan mereka ketika diutus Hud alaihi salam untuk mendakwahi, tapi mereka menantang azab. Ya, jadi hati-hati kalau diberikan nikmat-nikmat yang besar, ada isyarat bahwa tingkatkan syukur kepada Allah. Ya, jangan sampai menunggu Allah mengingatkan kita lewat kejadian-kejadian yang mungkin menghilangkan kesempatan untuk beramal lewat harta, kedudukan ataupun nikmat itu. Jadi sepanjang ada kedudukan, cari amal dengan kedudukan itu sebelum berganti dan Allah pindahkan kepada orang lain. Kalau ada harta benda, cari amal lewat harta itu sebelum nanti berganti, Allah pindahkan titipan kepada pihak lain. Ya, dan di ujungnya, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Kalaupun Anda masih merasa dengan kedudukan dan harta itu menjadi orang terkuat, hebat, yang bisa mengatur dengan nafsunya, maka saya aziz, kata Allah, lebih dan maha perkasa dibandingkan kedudukan kecil yang kau rasakan kau miliki.
Itu peringatan besar. Tapi saat yang bersamaan rahim. Biasanya kalau rahim menyatu berpasangan dengan aziz, ini memberikan indikasi ada potensi penyimpangan besar yang memungkinkan terjadinya dosa besar, sehingga muncul ancaman dari Allah dengan izzahnya. Ya, izzah itu nanti biasanya di Quran psikologinya dilekatkan dengan tingkat-tingkat kedudukan, kekuatan. Ya, seperti Quran surah ketiga Ali Imran ayat 26 sampai 27 itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Lanjutkan. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, wa tu'izzu itu dari kata izzah. Ya, mengangkat, memberikan peran, memberikan kedudukan. Jadi kalau ada orang diberikan amanat kedudukan dan menjadikan itu sebagai potensi untuk bertindak sewenang-wenang, kata Allah, saya aziz. Saya aziz. Ya, hati-hati. Atau diberikan potensi harta yang dengan harta itu bertindak sewenang-wenang. Kata Allah, saya aziz. Saya jadikan engkau tenggelam dengan hartamu sekalian. Nah, keduanya diakumulasikan nanti pada eranya Nabi Musa alaihissalam. Yang kedudukan ada Fir'aun, yang dengan hartanya ada Qarun. Karena Qarun pun di zaman Musa. Inna Qaruna min qaumi Musa. Ya, Qarun termasuk di eranya siapa? Musa alaihissalam. Tapi indahnya, lihat ujung ayatnya di ayat 191 di surah Asy-Syu'ara tadi. Ya, wa inna rabbaka lahuwal aziz ar-rahim. Allah itu masih memberikan kesempatan sampai di titik ujung penghidupan. Seperti Allah berikan kesempatan pada Fir'aun. Sefir'aun-Fir'aunnya, tuh sekali lagi tuh. Sefir'aun-Fir'aunnya itu diberikan dua nabi tuh, Musa dan Harun. Dan diingatkan sampai ke ujung hayatnya. Dan diminta mengingatkan dengan lembut. Oh, ya, jadi kalau ada orang-orang yang menyimpang, awas hati-hati. Kalaupun Allah titipkan kepada kita kemampuan mengingatkan, ingatkan dengan lembut, dan tugas Anda bukan untuk mencela orang, tapi merubah perbuatan. Jadi jangan jadikan penyimpangan orang lain sebagai bahan untuk mencelanya atau menghabisi kehormatannya, bukan, salah itu. Ya, niatkan untuk memperbaiki yang salah itu sehingga menjadi soleh, dan niatkan lillah. Itu Fir'aunnya 3 kali itu. Ya. Di surah Thaha ayat 43 sampai 44 Allah firmankan dan perintah sifatnya kepada Musa dan Harun. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Musa, Harun, dakwahi, ingatkan Fir'aun. Dia telah menyimpang dari kekuasaan. Coba lihat, Allah tidak pernah menyebutkan nama aslinya. Tapi yang disematkan di situ gelarnya. Gelar Raja Mesir pada waktu itu Farao, bahasa Arabnya Fir'aun, menunjuk pada gelar yang melekat pada kuasanya. Jadi yang disebut itu gelar kedudukannya, bukan orangnya, bukan namanya. Karena risalah Quran itu turun, maaf, bukan untuk merendahkan kehormatan seseorang, atau mohon maaf juga mengecilkan nama seseorang, bukan, tapi merubah keadaan seseorang menjadi lebih baik. Nah, ada potensi di kedudukan itu berpotensi menjadikan seorang yang mendapatkan amanahnya bisa menyimpang. Penyimpangan itu yang diluruskan, bukan untuk menurunkan kedudukannya. Di Nabi Musa dan Harun itu diutus oleh Allah bukan untuk menurunkan Fir'aun dari tahta, bukan, tapi membimbing Fir'aun supaya benar menggunakan kedudukannya. Maka apa yang disampaikan Al-Quran? Faqula lahu qawlan layyina. Ya, maka ingatkan dia dengan kelembutan, dengan halus. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mungkin dengan sikap lembut itu mulai merasakan perubahan, mulai merasakan ketakutan terhadap Allah, sehingga dengan khasyah itu ia merubah diri menjadi lebih baik dan menggunakan kedudukan kepada aspek maslahat yang lebih tinggi. Itulah indahnya Al-Quran. Nah, biasanya dalam rumus tafsir, kalau ada peristiwa tidak disebutkan orangnya, kapan kejadiannya, ini memberikan kesan bahwa peristiwa dimaksud akan terjadi lagi di masa lampau dengan cara-cara yang serupa atau bahkan berbeda, tapi substansinya bisa sama. Jadi hati-hati kalau dititipkan kedudukan, di kedudukan itu ada ujian, tapi ada potensi juga untuk penyimpangan.
Pun demikian, di harta benda, kalau dititipkan di harta, itu ujian. Tapi ada potensi penyimpangan dari jalan Tuhan yang Allah berikan pada nilai kebaikan. Tapi di ujungnya, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Allah tunggu sekalipun ada seseorang yang pernah berbuat keliru, sampai titik yang paling rendah, kata Allah, ana rahim. Sebelum nyawamu sampai di kerongkongan, selalu terbuka kesempatan untuk berubah lebih baik. Karena kata rahim itu mencakup kata rahmat. Dan rahmat ini tingkat tertinggi dalam pemberian ampunan dari Allah yang hanya diberikan pada orang yang sudah berlumur dosa tak terkira. Itu ada di Quran surah Az-Zumar, surah 39 di ayat yang ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ya, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hambaku yang telah israf. Israf itu sudah berlebihan. Ikut prasmanan di pernikahan nambahnya sampai 7 kali. Israf tuh. Ya, terus dikerjakan. Jadi ada israf berbuat dosa, kalau orang lain pernah berdosa A, dia belum kerjakan, rasanya gatal tangannya tuh. Pengen kerjain juga. Satu kali ada kilatan dalam hatinya menyentuh dia untuk bertobat. Nah, itulah rahmat Allah. Cepat ambil. Kala itu diambil, kata Allah langsung innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, dengan sifat rahimnya. Maka kita subuh ini disentuh, tidak ada di antara kita yang luput dari kesalahan dan dosa, apapun itu bentuknya. Maka bertakwalah kepada Allah. Boleh jadi momentum subuh ini mengingatkan kita sebelum kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lembutkan hati kita. Kalau Allah sudah menawarkan rahmatnya untuk kita ambil di subuh ini dan belum juga untuk mengambilnya, maka dengan cara apa lagi Allah harus mengampuni dosa-dosa kita semua. Mari kita mulai bahasan kita. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini di antara wasilah yang kita bisa ikhtiarkan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah melipat gandakan pahala-pahala kebaikan kita sebelum berpulang kepada Allah. Masih dalam kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Al-Imam Muhammad Hashim bin Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Dan kita doakan setidaknya doa-doa ini adalah nilai-nilai kebaikan yang kita harapkan barakah dari itu semua. Ada kemudahan dan pemahaman yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan cahaya di alam kubur beliau dan melipat gandakan kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan apa yang akan kita bahas juga termasuk jariah kebaikan untuk beliau dan percikan kemuliaan untuk kita semua insyaallah. Kita masih di dalam pembahasan keutamaan ilmu, penuntut ilmu dan pengajar ilmu. Keutamaan ilmu, penuntut ilmu dan para pengajar ilmu. Sudah kita bahas beberapa hadis-hadis terkait mengapa harus mendekat pada pengetahuan, apa pentingnya ilmu. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin sukses dunia, mesti pintar, mesti punya ilmu, belajar. Ya, karena itu pembuka dalam Al-Quran, wahyu pembuka menggunakan kata iqra. Baca itu gerbang pertama pengetahuan. Orang banyak baca, banyak pengetahuan, potensi tinggi mendapatkan peningkatan status kedudukan di dunianya. Makanya coba lihat ya, ukuran materi dunia pun itu ilmu melekat. S1, S2, S3, salary-nya beda kan? Ya, kehormatannya beda kan? Nah, jadi kalau ingin meningkat dunia, kata Imam Asy-Syafi'i, tingkatkan pengetahuan. Dan belajarnya sampai paham. Jangan cuma datang, duduk paling belakang, nggak nanya, ya, terus ujian minjem catatan teman sehari sebelumnya. Ya, sampai paham, sampai mengerti. Sehingga jadi pakar di bidangnya, jangan tanggung. Ya, fikih sekalian, kata Quran fikih sekalian. Quran surah 9 ayat 122. Insan beriman tuh kalau belajar, ya, dia pastikan apa yang dia pelajari paham. Tidak keluar dari ruangan sampai dia mengerti apa yang dipelajari. Lihat tafaqahu fid din. Kemudian waman arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi.
Kalau menginginkan sukses akhirat pun, kata Imam Syafi'i, itu modalnya ilmu juga. Ilmu juga. Ya, bagaimana bisa salat kalau nggak ada ilmunya? Ya, bagaimana bisa zakat dengan benar kalau nggak tahu ilmunya? Kepada siapa dikeluarkan? Kalau nggak tahu ilmunya, nggak paham cara menunaikan salat, nggak tahu bilangannya, besok-besok nanti subuh 4 rakaat. Ya, kalau nggak tahu tentang ilmu akidah dengan benar, didoktrin orang, tiba-tiba tembak orang, bom orang, bunuh orang dengan cara yang tidak benar, alih-alih pengen ke surga, masuknya neraka jahanam, nggak keluar-keluar. Hati-hati. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam wa ghadiballahu 'alaihi khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan dan korbannya ada satu orang beriman saja, satu saja, maka ancamannya, ancamannya, pidana itu ancamannya, ya, neraka jahanam, kekal di dalamnya, nggak keluar-keluar. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan dijanjikan sudah masuk jahanam, siksanya berlipat, kata Allah. Jahanam saja sudah nggak kebayang, dan siksanya berlipat. Tergambar nggak tuh? Ya, tergambar nggak tuh? Surah An-Nisa itu, ya, ayat 93 itu sampai dengan 94, itu merencanakan pembunuhan sengaja. Dan saya lihat sekarang itu kayaknya tidak meresap kepada jiwa-jiwa insan yang mengaku beriman. Hampir tiap hari kelihatan tuh, terdengar, terbaca peristiwa-peristiwa yang sampai saking mudahnya menghilangkan nyawa padahal ancamannya tinggi. Ya. Bagaimana kalau bukan beriman? Faka'annama qatalan nasa jami'a. Hati-hati. Satu manusia pun itu di sisi Allah kalau sengaja itu terjadi, itu dosanya seakan membunuh semua manusia. Tinggi. Ya. Karena itu biasanya kalau ada satu pasal dalam undang-undang bahkan di kita itu yang ancamannya tinggi, berarti perbuatannya berbahaya. Ya. Coba lihat narkoba itu kan, terorisme dan macam-macam yang lainnya, ancaman pidananya tinggi kan, hukuman mati atau bahkan seumur hidup. Intinya ingin menunjukkan ada perbuatan yang sangat berbahaya, jangan dilakukan. Ya, nah itu sebetulnya sudah fitrah kehidupan. Al-Quran membawa fitrah yang sama, kenapa disoal? Ya, jadi ketika ada hukum misal semacam, kata Allah disampaikan, ini ya, daripada orang mencuri, potong tangannya. Kalau orang mau bunuh, pikir dulu, dikisos nanti dibunuh lagi, ancamannya hukuman mati. Pembunuhan, ya, ancamannya hukuman mati, dikisos tuh hukuman mati ancamannya. Ya, untuk pembunuhan. Kenapa mesti disoal? Kan sama saja dengan logika berpikir dalam konteks hukum manusia. Ya, yang ditetapkan ini menunjukkan bahwa ada perbuatan yang sangat berbahaya, jangan dilakukan. Karena itu spirit Qur'annya mengatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kalau Anda berpikir, bukan masalah menghukumnya, tapi di balik itu ada penjagaan terhadap maslahat kehidupan yang kalau diancam dengan ancaman yang tinggi, cenderung memotong orang untuk berbuat yang salah. Jelas ya? Nah, itu ilmu. Karena itu, saking tingginya ilmu, hal pertama yang diberikan kepada Adam alaihissalam sebelum turun ke bumi, itu bukan harta, bukan kedudukan, tapi ilmu. Quran surah kedua ayat 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam semua jenis potensi pengetahuan, semua jenis pengetahuan yang menjadikan ia mudah menjalani kehidupan di bumi. Semua diajarkan ilmu. Ya. Karena itu semua para nabi, rasul, karena bertugas membimbing umatnya di setiap eranya, dan Rasulullah SAW ditugaskan membimbing umat dan risalahnya berlangsung abadi walaupun beliau wafat sampai akhir kehidupan, maka fitrah semua nabi mendapatkan ajaran langsung dari Allah. Diajarkan langsung. Nah, kita yang bukan nabi, yang bukan rasul, diminta belajar kurikulum nabawi itu yang membimbing kita lewat ilmu-ilmu itu untuk mudah menjalani kehidupan. Orang yang belajar dari ilmu itu disebut dengan muta'allim namanya. Jelas ya? Siapa namanya? Muta'allim.
Jadi ketika kita belajar dari ilmu itu disebutnya muta'allim. Kurikulumnya sudah ada. Sumber pertamanya Quran, wahyu tingkat tertinggi. Orang bikin buku cari-cari begini nulis belum tentu benar. Ini langsung dari Allah nih kurikulum hidup. Detailnya nanti di mana? Di penjelasan Nabi, di hadis. Hadis ini disampaikan lewat lisan, dipraktekkan lewat perilaku, dicontohkan lewat sikap, lewat sifat. Nanti diabadikan dalam perilaku. Ketika jadi perilaku disebut dengan sunnah. Disusun jadi kurikulum oleh para ulama hadis kita. Jadilah kitab. Kitab itu kurikulum hidup. Di cara ngaji itu begini. Cara ngaji itu lihat peta kurikulumnya secara tematik tuh. Disusun. Ya, yang sering sekali saya sampaikan, ada yang pokok, ada yang furu'. Yang pokok tuh kayak kita toharah, apapun Anda profesinya, mau pejabat, mau diplomat, birokrat, mau rakyat biasa, mau guru, pengajar, teknokrat, arsitek, tetap wudu kan? Ya, tetap sholat kan? Ya kan? Puasa juga kan? Nah itu yang pokok namanya. Nanti disusun babnya apa saja. Bab menjaga iman, kitabul iman. Ada ayatnya, ada hadisnya. Apalagi misalnya bab taharah, ya, bab tentang sholat, disusun babnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Nah nanti yang sifatnya furu', cabang pilihan kehidupan, tuh milih sesuai passion, bakatnya masing-masing. Yang mau bisnis, nanti ada bimbingan bisnis disebut dengan kitabul buyu'. Yang di pemerintahan nanti ada kitabul imarah. Yang di ilmu ada kitabul ilmi. Semua ini sudah dihimpun oleh para ulama hadis kita. Dimudahkan kepada kita bentuknya kurikulum. Yang paling viral misalnya Sahih Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. 97 kurikulum hidup, 97 bab. Topik. Ya, dibuka satu-satu ini. Ini topiknya, ini hadisnya. Ini topiknya, ini ayatnya, ini hadisnya. Tinggal kita buka profesi kita apa, pelajari yang pokok, pelajari yang furu'. Kalau pengen lompat ke masalah ibadah saja, cari kitab sunan. Makanya Sunan Abu Dawud, ya, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi misalnya, ya, Sunan Abu Dawud susunannya kitab sunan itu dari masalah fikih, kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Dimulai dengan kitabut taharah nanti, kitabus shalah, kitabus siyam, kitabuz zakah. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang bab sholat dengan benar, cari kitab sunan. Kalau pengen teladani orangnya, bagaimana seperti Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana seperti Sayyidah Aisyah, bagaimana seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, pengen tahu hadis-hadisnya berapa banyak yang dikumpulkan, cari kitab musnad. Ya, seperti Musnad Imam Ahmad. Kalau pengen cari hadis secara acak dari A sampai dengan Z, Hamzah sampai dengan Ya, cari kitab Mu'jam. Ada semua. Nah kita diminta mempelajari itu dengan sungguh-sungguh, lalu dibawa ke dalam konsep hidup kita, praktekkan dalam hidup. Hasilnya semuanya sukses. Dan itu lintas zaman, lintas dimensi. Coba cek. Nabinya meninggal, sahabat praktekkan, sukses. Sahabat meninggal, tabi'in hidup, sukses tabi'innya. Dibawa ke Iberia, Spanyol, Portugal, jadi peradaban. Lalu belajar dari situ beberapa yang dari barat. Ya, sampai menjelma menjadi kemajuan yang sangat luar biasa, mencerahkan barat. Ya. Dibawa sampai saya dari Harvard kemarin saat di Amerika. Harvard itu asalnya gereja. Gereja asalnya. Dan di situ belajar dari spirit masjid. Di masjid itu dulu bukan hanya fungsi ibadah, orang belajar. Kan kampus pertama di dunia itu siapa yang bikin? Fatimah binti Muhammad Al-Fihir yang ada di Maghrib di Fes. Itu kampus pertama di muka bumi di dunia ini, yang bersumber dari masjid asalnya. Dibikin masjid, melihat kemudian spirit dari Masjid Nabawi yang ada pendidikan dari Nabi di situ, di Ahlus Suffah, di copy paste kemudian di Maghrib, dikembangkan. Materinya diperbanyak. Di situ ada matematika, ada fisika, ada kimia, selain tafsir, hadis dan sebagainya. Eropa datang ke situ. Ya, pada belajar ke situ, termasuk utusan-utusan gereja belajar ke situ. Ya, dan itulah beliau yang ahli syam, ahli tahajud. Fatimah binti Muhammad Al-Fihir ini ahli puasa, ahli tahajud. Dari Qairawan asalnya. Dari Tunisia. Saya pernah ke Qairawan. Dan itu yang pertama kali mendesain toga. Toga wisuda itu yang desain itu perempuan orang Islam. Gak banyak orang tahu itu. Makanya awalnya segi 4, hitam kan? Ya, itu spiritnya dari Ka'bah. Ini bukan ilmu takatik ya.
Ini nyata ini, baca. Ya, baca. Baca. Ini asalnya dari Ka'bah, 4 sudut, 4 sisi, warnanya hitam. Maksudnya apa? Sekalipun sudah banyak ilmu, tawadhu, hadapkan dirimu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Niatkan ikhlas karena Allah. Ditarik ke kita jadi kopiah. Hitam tuh. Makanya tidak disebut qalansuah. Bahasa Arabnya kan bukan kopiah ini, peci ini. Taj atau qalansuah. Kenapa dibilang kopiah? Dari kata khufyah. Khufyah itu takut tunduk. Kalaupun banyak ilmu tuh menunduk. Jangan sombong. Kalau udah pakai kopiah itu tunduk, jangan sombong. Kalaupun mulai banyak, jangan mudah salahkan orang. Ya, tenang, baik. Pakai baju koko, baju takwa, walibasu takwa dzalika khair. Bawahnya sarung. Kok sarung? Kan bahasa Arabnya izar. Kenapa bukan izar? Dari syar'an, sarungan. Hidup itu pakai syariat, syar'an. Hiduplah dengan syariat. Gunakan takwa. Kalau sudah soleh, tunduk. Kakinya pakai baqiyak. Al-baqa wal yakin. Itu asalnya. Makanya orang pesantren pakai baqiyak kan? Ya, baqiyak itu dari mana katanya itu? Al-baqa wal yakin. Ya, melangkah dengan yakin pasti. Wal baqa lillah, karena Allah. Itu asalnya. Orang tua kita itu tidak banyak dulu materinya, cuman dipraktekan. Orang sekarang banyak materi nggak dipraktek-praktekan gitu. Banyaknya diperdebatkan. Ya, nah ini muta'allim namanya. Nanti kalau sudah pintar jadi alim. Nah, kalau pengen cepat belajarnya, pengen cepat pintarnya dan bagus ngajarnya, ada bab yang paling penting mendukung itu, yaitu bab adab namanya. Ada adabnya. Maka beliau Hadratus Syekh mengarang kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Sekarang kita sampai di halaman ke-16 untuk melanjutkan hadis yang berikutnya, masih seputar motivasi keutamaan ilmu, para penuntut ilmu dan pengajar pengetahuan. Tadi muqaddimah, sekarang baru kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah mendapatkan kopian dari materi kita di tahun yang lalu, kita masih berlanjut di halaman ke-16. Kita terakhir membahas tentang syafaat ya, dari para nabi, kemudian para ulama dan para syuhada. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruya anna al-ulama'a yawmal qiyamati ala manabira bin nur. Dan diriwayatkan bahwa para ulama, jama' dari kata alim, dan diriwayatkan bahwa para ulama itu ahli ilmu. Izin ya, maaf saya ingatkan dulu. Ulama ini nanti punya 3 sifat. Disebut ulama yang benar, yang rabbani, punya 3 sifat. Yang pokok nanti diisyaratkan dalam Al-Quran. Pertama, sifat khasyah. Khasyah. Khasyah itu ketakutan yang dalam terhadap Allah, yang dibangun dari ketakwaan yang tinggi. Nanti ada di surat Fatir, surah 35, dari ayat 7 sampai ayat 28. Innama yakhshallaha. Ingat, bukan hu ya, ha. Innama yakhshallaha, maf'ulun bihi diawalkan. Min ibadihil ulama'u. Kalau ada orang yang punya sifat khasyah yang tinggi kepada Allah, itu diantaranya adalah karangan ulama. Nah, khasyah ini dilahirkannya dari takwa. Contoh Quran surah 4 An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah punya sifat khasyah para orang tua itu, khawatir yang tinggi jika mereka meninggal, wafat, dan meninggalkan anak lemah. Lemah dalam 3 hal, lemah iman, lemah ilmu, lemah harta. Hendaklah dipersiapkan sebagai ketakwaan kepada Allah. Nah, khasyah ini bagian dari takwa. Apa wujudnya nanti? Takwa itu dan turunannya disebutkan 240 kali dalam Al-Quran. Nanti dibagi-bagi. Ada bab rumah tangga, ada bagian dari takwa. Surah At-Talaq itu nanti surat 65 itu tentang rumah tangga. Di dalamnya ada takwa. Ya. Jadi kalau takwa semakin ditingkatkan, masalah rumah tangga semakin dimudahkan. Ayat 2 nanti sampai ayat 3-nya tuh, di ujung ayat kedua. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
yahtasib. Itu awalnya masalah rumah tangga. Siapa yang nggak punya masalah di rumah tangga? Ini kelihatannya senyum-senyum, cool-cool, ya. Karena bacanya ayat-ayat surat-surat cool tadi waktu tahajud, ya. Belum tentu nggak punya masalah. Mungkin saat kesini, ya ada yang cemberutan sama istrinya, ya ada yang belum sapa-sapaan sama anaknya, mungkin terjadi. Nah, hal-hal itu yang mungkin terjadi di rumah tangga akan diringankan oleh Allah sebelum kejadian, sehingga seakan-akan nggak ada masalah. Wasilahnya apa? Takwa. Takwa itu wasilah dari semua persoalan. Jadi kalau sedang punya masalah atau tak ada persoalan pun, tingkatkan takwa, nanti apa yang akan kita alami dari ujian kehidupan diringankan oleh Allah sehingga seakan-akan tak ada masalah. Yang besar dikecilkan sehingga hatinya lapang menerima apapun. Ya, itu wasilah takwa nanti untuk tawassul. Takwa itu tawassul paling tinggi yang disebutkan di Quran. Surah kelima Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan carilah wasilah untuk menyelesaikan persoalan atau mencapai harapanmu dengan takwa itu. Nah, nanti babnya banyak. Ya. Nah, di antara bab yang terkait dengan ulama ini, sifat khasyahnya didapatkan dari takwa. Takwanya bentuknya ibadah. Takwa pertama yang disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah, di ayat kedua sampai dengan ayat kelima itu. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin di sana? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Baru ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maaf sekali, di situ dikatakan terus meningkatkan iman. Bukan amanu tapi yu'minun. Yu'minun itu terus pakai ya. Kalau ada alif, hamzah, nun, ya, tak disingkat anita. Di depan setiap kata kerja itu kalau gampangnya bahasa Inggrisnya present, continuous, and future. Sekarang, terus, sampai kapanpun. Jadi sifat ulama itu khasyahnya tinggi terhadap Allah. Karena apa? Dia terus meningkatkan imannya. Lewat apa? Ibadahnya. Jadi bukan hanya pandai minta orang, ayo tingkatkan sholat, tahajud, duha. Dia sendiri kerjakan itu. Dia kerjakan. Takarrubnya kepada Allah tinggi. Waktu saya baru awal pulang ke Indonesia, saya ketemu salah satu guru saya, semoga Allah muliakan beliau. Dia nasihati begini, saya bilang, Syekh minta nasihat. Kita biasa kalau murid adabnya begitu ke guru, bukan minta foto. Nggak apa-apa, ada babnya itu ya, tapi babnya yang paling ujung gitu. Saya minta nasihat. Beliau jawabannya apa? Nah, nanti kamu akan banyak mengajar. Itu baru saya datang awal. Nanti kamu akan banyak mengajar. Siang kamu mengajar, malam kamu bangun. Ibadah, lalu mohon kepada Allah dan bayangkan semampu kamu bisa lakukan kurang lebih. Bayangkan wajah-wajah yang saat mengajar itu kamu tatap. Nanti mohon kepada Allah memberkahi mereka, merahmati mereka, dan menanamkan apa yang kau sampaikan ke dalam hati mereka supaya itu mudah untuk dibawa dan diamalkan dalam kehidupan. Nah, jadi begitu wasiatnya, pagi siang mengajar, malam bangun, sehingga ada konsistensi. Karena kalau nggak begitu susah terjaganya, Pak. Nanti dikasih dunia pindah fatwa, ya, ditawari mobil bagus, hilang orientasi, ya kan? Ini yang nanti yang akan bergeser, ini yang terjaga. Khasyah itu menjaga nilai-nilai ketakwaan. Itu satu ciri ulama khasyah. Sehingga fatwanya konsisten, perilakunya bisa ditiru. Dan ketika mengajar pun jangan sampai nanti muridnya belum mengajar sudah komen. Yang repot nih, belum mengajar sudah komen. Apa Ustadz itu? Ngajak tahajud dianya tidur. Repot. Ya. Baik, ini khasyah satu. Yang kedua, sifat ulama yang kedua di Quran,
senang mutalaah, konsisten mengkaji, mengaji, konsisten mengkaji, mengaji, riset, ya, baca lagi kitab, ya, karena nanti di Quran itu ada unik sekali sifat ulama itu. Ada ahlul kitab yang senang ngaji, ada ahlul proposal, ya, yang senang nyari proyek, ada, ya, ada nanti. Itu disindir oleh Allah supaya tidak mengikuti, ya, pemuka-pemuka agama sebelum eranya Nabi Muhammad SAW, ya, yang seringkali melakukan apa? Melakukan manipulasi. Kadang menulis sesuatu yang tidak benar hanya untuk tujuan mencari keuntungan duniawi. Kadang memalsukan ayat atau memotong-motong ayat. Jangan sampai terjadi. Dipotong-potong hanya untuk kepentingan duniawi, supaya dapat kedudukan, dapat harta dan sebagainya. Nanti ayatnya banyak sekali dalam Al-Quran. Ya, dimulai nanti dengan Al-Baqarah itu. Ya, dimulai dengan Al-Baqarah terus sampai akan ditemukan ayat-ayat yang mengingatkan kita. Jangan sampai nanti ditemukan orang-orang, ya sekarang sudah ketemu tuh, ya, potong ayat untuk menguatkan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda, dipotong. Al-Baqarah ayat 62, ujungnya nggak dimasukin, depannya aja, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina. Man amana bilahnya nggak dibaca tuh, langsung ke ujung aja, ini dalilnya. Nah itu, jadi ketidakpahaman dia menjadikan kita dipaksa untuk mengikuti kebodohannya. Itu yang harus kita koreksi, gitu ya. Baik. Nah itu diantaranya. Jadi senang mengkaji lagi, senang mengkaji lagi, senang mengkaji lagi. Kemudian yang ketiga, ya, bisa ingatkan yang pertama, konsisten khasyah dengan ibadah. Yang kedua, senang mutalaah, ngaji. Yang ketiga, akhlak. Dan ini yang diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau menyampaikan, maaf sekali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq atau makarimal akhlaq. Sungguh di antara tugasku yang paling pokok, aku diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Dan pujian Allah kepada beliau yang paling pokok, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ini yang menjadikan sikap Nabi mudah diterima oleh orang-orang sekitarannya untuk menerima Islam, bahkan melebihi ayat-ayat yang disampaikan oleh beliau. Jadi ayatnya saja sudah menyentuh hati, tapi melihat akhlaknya banyak orang masuk Islam. Ya, kebanyakan yang awal masuk Islam itu kan karena percaya dengan akhlaknya Nabi. Nah, para ulama itu boleh jadi akan banyak ceramah, banyak berkata-kata, tapi sikapnya itu yang akan banyak berpengaruh. Ketika punya akhlak yang mulia, lembut, tuturnya baik, memberikan keteladanan, itu yang menjadikan orang itu yakin thiqah. Ya. Sekalipun tidak banyak dia mengucapkan fatwa. Jadi tiga ini. Ya. Nah kalau ada yang punya sifat ini, tiga hal ini, ya, dan kita berjuang insya Allah, ya, menjaga ulama itu seperti itu menjaganya, bukan hanya fisiknya saja. Ya, menjaga ulama itu jaga keikhlasannya, ya, jaga ketawaduannya, jaga dari perbuatan-perbuatan yang mungkin menyimpang, ya. Nah ini bagian terpenting supaya kalau ada ulama Rabbani semacam ini itu mahal sekali. Dan itu berkahnya banyak nanti. Kalau ada yang seperti ini, itu lingkungan sekitarnya akan dapat bagian berkahnya itu. Akan dapat itu. Ya, baik itu ukhrawi termasuk duniawi. Silakan kalau nggak percaya, coba lihat tuh beberapa ulama-ulama besar itu. Ya, kalau orang banyak kunjungi, datang berapa bis lingkungan hidup kan? Harga tanah mahal ya tiba-tiba tuh. Ya, rumah jadi pada mahal gitu kan? Itu duniawinya tuh. Pengajian, snack pada laku, yang jualan jadi banyak tuh. Ya, itu duniawinya. Ukhrawinya dari sekian banyak, masa iya sih nggak ada yang kesentuh hidayah? Nggak ada yang berubah? Itu pasti ke bawah itu. Apalagi tinggal di satu tempat. Makanya jaga tuh kalau ada ulama-ulama itu. Jangan sampai tersakiti, pergi, hilang. Nanti nurnya hilang tuh, cahayanya hilang. Ya, penyesalannya di akhir nanti itu. Ya, makanya nanti setiap kalau ada ulama mengisi di Al-Azhar tadi disebutkan berapa banyak kajian itu. Ya, datangi. Ya, datangi, dengar, pahami, sesuai, amalkan, alhamdulillah. Ya, belum cocok nanti misalnya referensikan. Kami ingin kajian apa Ustadz, misalnya kan sampaikan ke DKM-nya. Ya, supaya nanti saling mengisi, lalu kompak. Di sini ada Al-Ihsan, sini ada As-Salam. Kalau bisa sinergi. Jangan sampai ustadznya sama, ngajar materi yang sama di tempat masjid yang beda, tapi jamaahnya itu aja.
Gantian, nanti tahu nih, oh akidahnya di sini, nanti di sana fikihnya, di sana sirahnya, sehingga saling mengisi. Walaupun jamaahnya sama, alhamdulillah belajarnya bisa beda. Nah, ulama tuh. Kalau ditemukan yang seperti itu, ya kata Syekh Hashim di sini waruwiya dan diriwayatkan. Ya, tapi tidak dirinci di sini karena biasanya kalau nggak dirinci, biasanya bil makna. Ya rata-rata biasanya gini, kalau ada kata ruwiya nggak disebutkan dari mana dan siapa, biasanya bil makna, hadisnya diriwayatkan lewat makna. Atau bukan hadis, tapi pemaknaan atau kepanjangan dari makna hadis. Nanti kita akan gali. Waruya annal ulama yaumal qiyamati ala manabir min nurin, dan diriwayatkan bahwa para ulama-ulama yang tadi sifatnya demikian rabbani di hari kiamat itu ditempatkan di tempat yang tinggi. Manabir di sini bukan mimbar ini ya. Bukan mimbar khutbah. Ya, manabir itu jamak dari mimbar, tapi bukan mimbar khutbah. Maksudnya tempat tinggi yang nampak dari sekitaran. Makanya kenapa disebut mimbar? Supaya khatibnya kelihatan oleh orang-orang yang menyimak. Karena itu di beberapa tempat ditinggikan seperti ini supaya kelihatan. Ya, jadi asal mimbar itu sebetulnya tempat yang agak tinggi supaya dengan tinggi itu terlihat oleh orang sekitaran. Karena itu khutbahnya berdiri supaya kelihatan, makmumnya duduk. Jelas ya? Nah, kalau kurang tampak, biasanya di era-era perkembangan masa Islam itu dinaikkan. Di zaman Nabi dinaikkan 3 tangga. Nabi itu mimbarnya naik 3 tangga levelnya. 1, 2, 3 naik. Ada riwayat di Al-Hakim, di Al-Mustadrak, Al-Hakim Naisaburi, pernah ketika akan naik pijakan 1, 2, 3 malaikat turun. Ya, raghima anfu rajulin liman dzukirta indahu falam yusalli alaik. Kotor sekali hidung seseorang gitu. Maksudnya ini kata kiasan. Tercela di hadapan Allah orang yang disebutkan namamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bersalawat kepadamu. Gitu. Ya, kata Nabi, amin. Hati-hati tuh. Naik lagi, tahapan kedua, raghima anfu rajulin liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Ya, terhina seseorang yang diberikan kesempatan dapat Ramadan tapi tak memanfaatkan momen itu untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sehari nggak minta ampun, kasih 2 hari nggak minta ampun, sebulan nggak istighfar juga. Keterlaluan nih katanya. Ada orang meninggal sebelum Ramadan. Biasanya sebelum Ramadan tuh ada aja 1-2 ulama meninggal tuh. Coba aja lihat nanti tuh, sesuai dengan ajalnya tentunya. Tapi biasanya seringkali saya lihat setiap tahun ada begitu. Untuk memberikan kesan kuat kepada kita, boleh jadi ini orang sudah sesuai ajalnya, bekalnya sudah banyak, dosanya terampuni, banyak istighfarnya, sudah Ramadan cukup, ini pun sudah cukup untuk pulang. Mungkin ada hidayat, kamu masih butuh Ramadan tuh, sesuai ajal, dapat lagi. 3. Raghima anfu rajulin aw bu'dan liman adraka abawaihil kibar falam yudkhilal jannah. Keterlaluan seorang anak diberi kesempatan untuk berbakti pada orang tua sampai orang tuanya sepuh, tapi nggak memanfaatkan itu untuk mencari peluang surga dan memasukkan keduanya ke surga. Jadi kalau ada orang mendapatkan orang tuanya sampai sepuh, itu berpikirnya secara hadis, psikologinya, kata hadis, itu kesempatan mengumpulkan amalan tinggi, mendapat surga. Karena itu tingkatnya itu tingkat tertinggi setelah bakti kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Quran surah 17 ayat 23 itu. Di setelah ibadah kepada Allah, yang tertinggi itu apa? Birrul walidain. Jadi kalau ada orang tua masih bersama kita, semakin sepuh, jangan dilihat sepuhnya, dilihat tuh peluang surganya di situ. Makanya Ibnu Abbas ketika diminta fatwa oleh seorang yang banyak berbuat maksiat, ya, apa yang harus saya lakukan? Maksiat saya banyak, birrul walidain. Kata Ibnu Abbas, saya tidak melihat bagi kamu sekarang yang paling besar peluangnya mendapat ampunan Allah kecuali birrul walidain. Ya. Dan birrul walidain itu, maaf Pak ya, bapak yang masih sibuk kerja, yang tantangannya banyak, kadang-kadang gesekannya tinggi, ya, ada yang ingin menyungkurkan, menyingkirkan, itu wasilah berbakti kepada ayah dan ibu, khususnya ibu, itu bisa meringankan jalan kemudahan dalam pekerjaan dunia. Termasuk melepaskan, ya, dari kungkungan musibah yang mungkin menggelincirkan. Seperti ada 3 orang yang pernah jalan-jalan kena hujan besar, viral di Sahih Al-Bukhari. Tiba-tiba masuk ke gua, ada batu besar menggelinding nutup. Ya, itu wasilahnya dengan amal soleh. Salah satunya karena baktinya kepada ibunya. Ya, karena baktinya pada
pada ibunya. Nah, nanti di hari kiamat, para ulama ini yang sering mengajar di mimbar-mimbar masjid, mimbar musalla dan sebagainya, Allah tempatkan di mimbar lagi di akhirat. Tapi mimbarnya bukan yang begini, bukan ceramah lagi, nggak ada ceramah lagi, nggak ada kerjaan ceramah di surga, nggak ada ceramah lagi. Mimbar yang dimaksud tempat yang tinggi, tempat yang tinggi. Jadi maksudnya apa? Kedudukannya tinggi di hadapan Allah, ditinggikan. Nah karena itu di Quran ilmu nyatu dengan iman, ngangkat derajat, bukan cuma dunia, alam kubur, akhirat. Itu yang dimaksudkan Quran surah 58 tuh ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi. Majalis. Siapa yang punya majalis itu? Ulama. Majalis itu jamak dari kata majlis. Yang punya majlis itu ulama. Makanya para ulama kumpulnya di majlis. Majlis ulama Indonesia. Majlis itu apa? Dari kata jalasa. Jalasa itu pindah tempat dari yang rendah ke tinggi. Kalau pindah tempat dari tinggi ke rendah namanya qa'ada. Duduk rendah dari tinggi qa'ada. Tapi duduk tinggi dari rendah ke tinggi itu jalasa, tempatnya majlis. Jadi kalau Anda ngaji, cari ulama yang bisa ngangkat derajat Anda lebih tinggi dari sebelumnya. Apa yang diangkat itu? Dua. Satu iman, dua ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau nanti mau ngaji, cari ulama-ulama yang mampu mengangkat iman kita. Lebih dekat dengan Allah. Kalau ngaji pengen nambah sholat, nambah sunnah maksudnya, ya. Puasanya pengen ke sunnah nambah, senang Quran, senang sirah, makin cinta dengan Rasulullah, banyak salawatan, iman naik. Saat bersamaan tambah ilmu, wawasan nambah, tahu kalau kunut dalilnya ini, kalau tidak kunut dalilnya ini, kalau bismillah jahar ini, kalau silent ini, kalau nggak baca ini, sehingga lebih bijak dan memudahkan dia. Ya, cari yang begitu tuh. Nah, di ayat ini iman dengan ilmu bersamaan dan disebutkan diangkat derajat. Yang diangkat derajat itu bukan cuma di dunia, di akhirat yang beriman karena imannya dan yang berilmu karena ilmunya untuk bertakwa kepada Allah ditempatkan di tempat yang tinggi. Yang ilmu ala manabira min nur, ya, ditempatkan di mimbar-mimbar tempat tinggi yang terbuat dari cahaya tempatnya. Nah, sedangkan yang beriman ini semakna dengan ini. Nanti ini yang ada di kitab-kitab hadis, dicatat dulu. Saya sudah cek ya, insya Allah sudah cek. Kalau saya mau ngaji, saya cek dulu ini. Ya, takhrij hadisnya dicek dulu, saya cek dulu. Di At-Tirmidzi, nomor hadis 2360. 2360. Rawinya, kalau mungkin nanti ada perbedaan nomor, lihat di rawinya. Rawinya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kan Anda akan bertanya begini, Ustaz, kalau saya bukan ulama, bisa nggak dapat ini gitu kan? Ya kan? Atau dapat percikannya? Kan konsepnya di Quran kalau bukan ilmu, iman kan? Ya, jadi kalau nggak dapat keilmunya, dapetin imannya. Kalau iman kan terbuka semua. Insya Allah Ustaz, nama saya sudah Iman. Muhammad Iman. Baik, ya baca hadisnya. Ini hadis qudsi. Langsung saja ke ujungnya. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Qala Allah azza wa jalla. Hadisnya qudsi. Al-mutahabbuna fi 'izzati ala manabira min nurin yawmal qiyamati yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada'u. Rawahu Tirmidzi. Al-mutahabbuna fi 'izzati, orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang saling mencintai untuk meningkatkan iman mereka kepadaku dengan menaatiku. Jadi ada orang yang di dunianya itu saling mencintai karena Allah, ya, saling mencintai karena Allah. Ada yang lingkar mahram dekat, seperti suami istri saling mencintai karena Allah. Ibu bapa menyayangi anak tuh cintanya karena Allah. Anak menyayangi orang tuanya cintanya karena Allah. Ada yang di luar lingkar mahram,
Berteman dengan tetangga mencintai karena Allah. Punya sahabat saling mencintai karena Allah. Ya. Nanti di hari kiamat oleh Allah diberikan perlakuan istimewa. Pertama saat hisab. Saat hisab. Ini di hadis Muslim. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan diberikan naungan saat hisab sehingga tidak lelah menjalani hisab. Banyak orang sudah lelah, sudah capek, sudah pengen dihisab. Yang penting hisab lah, nggak peduli mau kemana gitu. Karena lelahnya luar biasa. Minta syafaat sana sini. Di hadis syafaat yang pernah saya sampaikan pertemuan lalu itu. Tapi ada golongan 7 nyantai aja, nyantai. Ya, di antara mereka rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Ada 2 orang yang saling menyayangi karena Allah. Ya, 2 aja udah dapat itu, apalagi banyak. Itu caranya. Ya, cara memahami demikian. Dia bertemu pun karena Allah, berpisah pun karena Allah. Lillah. Nah, itu saat hisab. Nanti saat dihisab itu langsung Allah panggil itu. Allah tahu, menunjukkan kepada kita kasihnya maksudnya. Itu supaya enggak lelah, supaya enggak capek, dipanggil dengan Allahu Akbar. Kalau Anda dalam pertemuan disebut namanya oleh presiden, rasanya bagaimana? Bangga. Disebut oleh pemimpin dunia yang paling Anda kagumi. Bangga. Ini disebut namanya langsung oleh Allah. Ainal mutahabbani fi izzati al-yawma adhilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Di hadis Muslim begitu. Mana itu yang saling mencintai karena izzahku itu, untuk menaatiku, meningkatkan imannya kepadaku. Hari ini nggak ada perlindungan, nggak ada naungan kecuali orang-orang yang aku siapkan pernaungan untuknya. Ainal mutahabbani fi izzati. Nah, nanti langsung diambil itu, ada di antara mereka bahkan melewati proses hisab dengan ringan sekali. Langsung ditempatkan di mana? Oh, itu hadisnya, kalau ngaji hadisnya gemeter, Pak. Bu. Fi yaminil arsy. Di kanan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kanan arsy. Ditempatkan di mimbar-mimbar yang bercahaya. Sampai yaghlutuhumun nabiyyuna wasyuhada. Ya, sampai para nabi pun yang punya derajat tinggi tentunya, para syuhada tinggi, menginginkan cahaya itu juga. Ada ghibah. Awas, ada hasad, itu beda. Kalau hasad itu, maaf, itu sifat iri yang menginginkan nikmat pada orang lain itu hilang. Gitu. Kalau menginginkannya sampai dengan rencana jahat, pengen sekali hilang, itu hikd namanya. Hikdun. Jadi di bahasa Arab itu kalau di ilmu aswad, semakin tebal hurufnya, semakin dahsyat perilakunya. Ya. Hasad aja udah bahaya. Kita diminta berlindung kepada Allah dari perbuatan hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, hasad itu hati-hati. Makanya dimintanya malam. Ya. Orang-orang yang penyihir aktivitasnya malam. Ya, kadang-kadang orang yang iri hati itu lebih bahaya daripada penyihir. Ya. Dan sifatnya biasanya muncul malam. Karena setannya mudah masuk. Malam-malam ngerenung. Dia kayaknya gampang banget ya dapat mobil gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan besok tabrakan. Tuh. Mudah-mudahan hilang. Kalau cuman minta hilang itu hasad. Tapi kalau sudah celakaan lu besok, ya, itu hikd namanya. Hikd, pengen hilang. Tapi kalau kita merasakan ada nikmat pada orang lain, kita pengen itu dan kita berharap dia pun tetap mendapatkannya, bahkan terus mendapatkan kemuliaan itu ghibah namanya. Ghibah. Yang dimintakan oleh Nabi, kita harus ghibah. La hasada illa fitnataini. Kalaupun disebut hasad kata Nabi, nggak boleh hasad kecuali pada 2 golongan. Maksudnya ghibah di sini. Ghibah. Siapa? Rajulun atahullahul Quran. Satu orang yang Allah anugerahkan Quran pada dirinya dan dia praktekkan siang malam dalam kehidupannya. Bisa dengan bacaan imam. Masya Allah, imam kita tuh tadi. Ini saya tunjukkan bacaan beliau kepada ahli Quran dari Yaman, yang murid-muridnya banyak yang viral di Indonesia, dan sekarang beliau menjadi salah satu eksekutif board di Mekah, di Yayasan Quran. Namanya Dr. Hilal Hizam Sanad.
Itu tahu sekali itu, muridnya banyak. Saya tunjukkan bacaan beliau ini. Apa komennya? Ini sih lebih bagus dari imam yang paling viral di Mekah katanya bacaannya. Nah, ghibtah tuh harus pengen tuh. Pengen. Minimal pengen aja dulu. Pengen aja dulu. Dari pengen itu muncul motivasi. Minimal ngaji, perbaiki makhraj, perbaiki tajwidnya. Itu. Nah, itu ghibtah, praktekkan. Ada yang bacaan, ada yang amalan ahli Quran tuh di akhlak, ada yang di ulama ahli Quran. Dilihat. Yang kedua, rajulun atahullahul mal. Orang kaya yang rajin sedekah, rajin infak. Ya. Tapi bukan kepentingan ria, kelihatan nanti yang untuk ria itu. Kelihatan. Jadi kadang-kadang ada orang kaya yang mendemonstrasikan kekayaannya untuk syukur nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi bukan untuk konten-konten yang sengaja untuk viral, yang dengan itu mendorong orang-orang memberikan pujian lebih kepadanya. Kalau itu ria namanya. Ya. Dia ikut terlibat ngasih sarapan misalnya untuk yang jamaah karena Allah titipkan kelebihan harta. Misal seperti subuh ini misalnya, tuh kajian-kajian malam, siang. Terlibat dia. Tapi dia nggak banyak bicara. Siapa tuh orang? Jangan salah loh. Itu yang nyiapin makanan itu yang punyanya itu bagi-bagi. Nah, bukan dia pesan ke DKM. Ustaz tolong diumumkan ya. Saya tuh yang nyiapkan itu ya. 1000 mangkok misalnya kan begitu. Tolong Jumatan diumumkan ya. Kalau perlu bikin spanduk dari Sabang sampai Merauke misalnya. Saya nyumbang 2 miliar masjid ini. Enggak begitu. Jelas ya? Nah, ini yang coba kita ikutkan dalam kehidupan kita. Ala manabira min nur. Imannya. Nah, masuk ke level itu. Mutahabban fillah. Itu ghibtah. Dia praktekkan ghibtah. Terus ikutkan. Nah, nanti di akhirat, golongan orang yang meningkatkan iman karena Allah ini, yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Ya, para nabi punya cahayanya sendiri, syuhada punya keistimewaannya sendiri, tapi begitu melihat yang ini senang. Ya, senang. Ya, sama kan kayak gini kan, ada orang kaya, ngelihat yang lain kaya juga, level kekayaan yang ini lebih tinggi. Kebangetan kayanya lah ya. Saya sering urutkan 3 kan, kaya banget, kebangetan kayanya. Ya kan? Yang kebangetan kayanya pun kalau lihat orang kaya pakai mobil biasa yang bahkan dia punya lebih daripada itu, kadang pengen kan? Ya kan? Yang ini punya mobil tinggi, harganya misalnya 1 triliun lah, misalkan ya kan? Yang ini klasik, harganya cuma 100 miliar, tapi kelihatan bagus kan? Ada rasa pengen kan? Pengen ya? Tapi nggak apa-apa, kan ini lebih kaya gitu ya. Nah, ini begitu tuh, cara memahaminya begitu. Jadi jangan rendahkan derajat Nabi di bawah ini, tidak. Nabi di atas. Di atas. Tapi orang ini luar biasa. Dan modalnya apa? Iman. Jadi ilman dan ilmu itu nyatu. Nah, praktek imannya di mana? Al-mutahabbani fi izzati, yang saling mencintai karena Allah. Nah, ini ada babnya. Kita rinci sebentar, lalu nanti di sini kita berakhir. Saya tutup dulu sebentar ya. Maksudnya tutup kitabnya gitu ya. Lihat sini, fokus sebentar. Kalau kita temukan ada kitab bagus sekali nanti yang menafsirkan tentang hadis ini, yang At-Tirmidzi tadi saya sampaikan. Kalau kita temukan di dalam hadis atau ayat konsep umum, maka cari setiap detil dan rinciannya dalam sifat-sifat itu yang ditemukan di Quran atau di hadis. Contoh, ada orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Misalnya suami istri saling mencintai karena Allah. Ayah, ibu mencintai anak karena Allah. Kita saling mencintai karena Allah, teman-teman pada umumnya. Realnya bagaimana? Maka keluarkan ayat-ayat yang di ayat itu ada sifat-sifat pekerjaan yang Allah cintai. Kita mencintai karena Allah. Bagaimana Allah mencintai itu sehingga kita masuk ke dalam cinta itu? Paham nggak? Saya ulang. Kata Allah, al-mutahabbani fi izzati, yang saling mencintai karena ketaatan kepadaku, keimanannya kepadaku. Nah, ketaatan yang bagaimana yang dicintai Allah sehingga kita dengan itu masuk pada ketaatan itu untuk dicintai oleh Allah. Jadi mempraktekkan sifat saling mencintai karena Allah, wujudnya adalah mengerjakan amalan yang dicintai Allah. Itu maksudnya.
Maka cari kalimat di Quran yang menunjukkan Allah cinta ini, Allah cinta itu, Allah cinta ini, Allah cinta itu. Itu yang dibawa dalam perilaku kita. Langsung aja supaya mudah dipraktikkan. Quran surah kedua Al-Baqarah. Misal di ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah sangat mencintai orang yang gemar bertaubat. Tawabin itu terus bertobat, terus bertobat. Banyak istighfar. Dan menjaga diri dari berbagai hal yang kotor. Baik kotoran fisik ataupun kotoran kolbu dari dosa. Prakteknya bagaimana? Suami dengan istri. Praktekkan di sini. Ajak sama-sama bareng-bareng istighfar. Baik itu habis sholat, ba'da tahajud, waktu sahar, menjelang fajar itu ada sahar singkat 15 menitan lah kurang lebih sampai 20 menit. Jadi kalau sekarang 4.23 sekitar jam 4, jam 4.10 ya. Saya kasih amalan yang ada di Quran ya. Ijazahnya di Quran surah ke-51 tuh. Ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang yang habis tahajud menjelang subuh banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 18. Ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah itu jamak, itu bentuknya hum. Enak sama istri, sama keluarga. Jaga, saling memaafkan. Kan taubat itu kembali pada jalan yang baik. Jaga, kalau istri hijabnya kurang bagus, perbaiki. Suami mau berangkat, titipkan Pak, hati-hati dengan yang haram ya. Jangan diikuti kalau ada ajakan yang kurang bagus. Nah, saling menjaga yang dilakukan karena Allah ini masuk al-mutahabbani fillah. Jaga. Anak-anak misalnya Bu, Pak, sekolahkan di mana tuh? Dijaga dari sekolah-sekolah yang mampu mendatangkan maksiat kepada anak. Maksiat paling besar itu nggak kenal Allah. Apa Anda kerja tinggi-tinggi, uang banyak, anak disekolahkan, tapi investasinya nggak ada untuk akhirat, buat apa? Bapak tinggi-tinggi, uang banyak, tapi anak nggak ada yang kenal Allah. Apa manfaat harta itu? Cari tempat yang mengenalkan dia dengan Allah. Salatnya bagus, baca Qurannya bagus. Sehingga dari manfaat itu, jangankan di akhirat, Anda pun kalau pulang duluan, yang nyolatkannya anak duluan. Yang mandikannya anak Anda. Pernah nggak diajarin tuh? Hati-hati. Saya di Amerika kemarin, psikologi rata-rata orang sana, karena mungkin kan imannya kosong kan, harus diisi dulu. Itu kebanggaan terbesarnya ketika orang tuanya sudah sepuh bisa dimasukkan ke panti jompo, bukan dirawat. Ya. Hati-hati tuh. Saya dengar cerita dari salah satu ustadz, cerita pada saya. Itu begitu orang tuanya sakit, sembuh, datang bawa bunga anaknya. Ya. Selamat mah katanya. Sudah sembuh, ini aku bawa bunga. Ya. Aku sudah menyiapkan perawatan terbaik sepulang dari sini supaya mama terjaga nanti. Udah aku siapkan nih panti jomponya. Bayangin nggak? Anda yang mengandung, Anda yang melahirkan, merawat-rawat, Anda yang cari harta sampai tumbuh dewasa, tiba-tiba setelah Anda merasakan sepuh, yang seharusnya ada perawat yang paling dekat dengan Anda, tiba-tiba Anda ditempatkan di tempat lain yang bahkan jauh dari anak yang pernah Anda kandung. Apa investasi apa itu seperti itu? Apa yang Anda dapatkan dari situ? Rubah cara berpikirnya. Supaya ada maslahat yang didapatkan dari situ. Kembali kepada kita dan mulia saat di akhirat. Itu poin yang pertama. Al-mutahabbani fillah. Cari tawabin, istighfar. Nah nanti manfaat istighfar menjelang subuh itu, nanti pahalanya itu bisa serupa dengan orang yang rajin sedekah, diberikan kesabaran, kekuatan. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran, di ayat 17 itu. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Sama dengan orang infak, sama dengan orang sabar, sama dengan orang yang khusyuk salatnya. Ya. Itu pahalanya tuh. Apalagi misalnya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang orang-orang yang ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak.
menjadikan kegiatanmu sebagai ibadah, makan merasa diawasi oleh Allah, ya, bekerja di tempat yang mendekatkan diri kepada Allah, saling menjaga karena Allah, Anda berteman bersahabat, dipraktekkan ihsan ini. Akhi, ayo siap-siap 5 menit lagi kita sholat. Akhi, hati-hati ya, kayaknya ini tawaran-tawarannya nggak bagus nih, jangan sampai terjebak pada yang seperti itu. Ya, itu jaga saling begitu, itu mutahabbani fillah, itu tempatnya tinggi. Nggak ngajar di masjid tuh, nggak ngajar di majelis ilmu, dia saling mencintai, menjaga diri itu. Di akhiratnya dipanggil oleh Allah. Bahkan nanti di hadis syafaat itu salah satunya, ketika salah satu masuk duluan ke surga, dia minta, ya Allah, saya nggak lihat si fulan kawanku. Itu syafaat yang salah satu yang Allah berikan. Karena saling cintanya, karena izzahnya Allah. Hadisnya qudsi. Apalagi? Ya, wallahu yuhibbul mutawakkilin. Allah senang orang tawakal. Tawakal itu orang yang beraktivitas mementingkan ikhtiar dan menyerahkan hasil pada Allah. Yang penting saya sudah ikhtiar, terserah Allah hasilnya bagaimana. Gitu. Jadi orang yang seperti itu nggak capek, Pak. Kerja berikhtiar, sholatnya dijaga, lakukan karena Allah. Terserah Allah mau kasih rezeki berapa. Itu nggak capek hidupnya tuh. Dan itu secara psikologi menghilangkan kekecewaan. Udah kita yang ikut tender, udah siap-siap, diambil orang. Hei, belum tentu di situ mungkin ada hal yang kurang bagus untukmu. Allah akan alihkan ke tempat lain dengan proyek yang lebih baik. Itulah tawakal. Apalagi? Wallahu yuhibbus sabirin. Allah senang orang sabar. Apalagi? Innallaha yuhibbul muqsitin. Wallahu yuhibbul muttaqin. Banyak tuh. Jadi saling menjaga dengan keluarga, dengan teman, dengan kerabat, meningkatkan takwa, meningkatkan sabar, meningkatkan ihsan. Itu kalau bisa dilakukan di hari kiamatnya, dipanggil, ditempatkan di mimbar tertinggi, dibuat dari cahaya. Terakhir, saya tutup sebaliknya. Cari juga amal-amalan untuk dijauhi yang tidak Allah cintai. Jadi kalau yang tadi yuhib, yang ini la yuhib. Wallahu la yuhibbul zalimin. Allah nggak senang orang zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harta alih-alih disyukuri untuk foya-foya. Jangan mengajak teman atau terbawa pada suasana untuk seperti itu. Ada teman yang seperti itu aja pada kebaikan. Ya, ria, pamer. Lagi, innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Allah nggak suka orang yang berkhianat dan saat yang bersamaan juga memperbanyak dosa. Jadi kalau diajak ke perbuatan dosa, jangan ikut, Pak. Bapak sudah mulai naik promosi, jabatan, kantornya naik, olahraganya sudah beda. Yang mungkin di olahraga itu ada maksiatnya, golfnya bagus. Tapi perempuan yang mengiringinya nggak bagus untuk dilihat. Hati-hati. Ya. Nah, itu dijaga. Jadi yuhib dimasukkan, la yuhib dimasukkan, tempatkan konsisten sampai dengan meninggal. Itu pahalanya tinggi. Akan membersamai dengan para ulama, ditempatkan di mana? Ala manabira min nur. Jadi kalau ulama dibuatkan mimbar yang tinggi karena dia banyak di mimbar berdakwah, mengajak orang dekat pada Allah. Kalau yang satu lagi dia meningkatkan iman, saling mencintai karena Allah. Semoga kita digolongkan pada golongan-golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya ataupun dijelaskan oleh para ulama untuk memperluas tafsiran dari makna-makna tadi sesuai dengan ayat dan hadis yang diisyaratkan. Saya kira satu riwayat ini saja yang kita pelajari di kesempatan subuh kali ini.